Teman-teman, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Doa ya. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Banyak Bu. Banyak ya. Tolong ya, sekretarisnya dicatat tidak masuk. Baik Bu. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu surat pribadi dan surat resmi. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, pertama itu ada mampu memahami ciri-ciri surat pribadi dan surat resmi, lalu mampu menganalisis struktur surat pribadi dan surat resmi, lalu mampu membedakan surat resmi dan surat pribadi. Nah, ini ada dua contoh surat, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Ada yang tahu mana surat resmi dan surat pribadi? Tahu Bu. Sama Lina? Yang di sebelah kiri itu surat resmi. Kalau di sebelah kanan surat pribadi. Ya, benar ya. Nah, ada yang tahu surat pribadi itu apa? Surat seperti diary Bu. Ya, bisa jadi. Nah, di sini surat pribadi itu adalah jenis surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Nah, surat ini ditulis oleh seseorang kepada orang lain atau instansi tertentu untuk membahas hal-hal yang bersifat pribadi atau personal. Selanjutnya ada ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama itu ada apa? Bersifat subjektif pribadi dan tidak terlalu formal. Ya, menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Terus yang kiri itu ada Tidak ada aturan yang mengikat dalam tulisan surat pribadi. Yang keempat itu ditulis menggunakan berbagai jenis kertas dan sampul yang diinginkan. ya, jadi surat pribadi ini bebas ya, kata-katanya tidak kaku. Lalu kertasnya juga bisa berwarna. Lalu ada unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat, kedua ada alamat penerima, ketiga ada kata sapaan, keempat ada paragrafnya juga, lalu kelima ada isi surat, keenam penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama penulis. Nah, kan kita sudah belajar nih surat pribadi. Sekarang kita mengenal surat resmi. Ada yang tahu surat resmi itu seperti apa? Untuk apa? Lembar kerja. Ya, benar. Nah, di sini pengertian dari surat resmi itu merupakan surat yang dibuat dan dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat resmi. Penulisannya bisa dilakukan oleh instansi, perorangan, lembaga, dan organisasi. Ciri-ciri surat resmi yang pertama ada apa? Menggunakan bahasa resmi, baku, efektif, dan jelas. Yang kedua, terdapat kod surat atau kepala surat, nomor surat, dan lampiran. Yang ketiga, terdapat stempel instansi atau lembaga pada surat. Yang keempat, kertas surat yang digunakan biasanya folio atau kuarto berwarna putih. Ya, nah di sini surat resmi itu dia harus baku ya, kata-katanya tidak boleh sembarang untuk penulisannya karena untuk kepentingan instansi. Selanjutnya ada unsur-unsur surat resmi. Yang pertama itu ada kop surat, kedua ada tanggal surat, lalu ketiga ada hal atau perihal, keempat nomor surat, kelima ada lampiran, keenam ada tujuan surat, ketujuh ada pembuka surat, ke-8 ada isi surat, yang ke-9 ada penutup surat, yang ke-10 penutup, dan yang ke-11 itu pengirim surat atau keterangan pengirim. Nah, itu tadi materi kita tentang surat pribadi dan surat resmi. Sekarang Ibu ada LKPD di sini. Siswa dibagi kelompok menjadi 2 ya. Nanti satu kelompok ada dapat surat pribadi dan satu kelompoknya dapat surat resmi. Boleh? Boleh dikerjakan ya Ibu.
3. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami menentukan kesalahannya. Pertama itu, kesalahannya kelompok anak 19 Maret 2024. Alasan kami mengambil itu adalah karena dalam surat resmi sebelum tanggal surat tidak perlu dicantumkan kota instansi, sebab nama kota itu sudah tercantum kepada kepala surat atau pokok suratnya. Perbaikannya seharusnya itu 9 Maret 2024. Kesalahan kedua adalah kata undangan. Huruf awal ditulis kapital. Yang ketiga, kepada YTH orang tua atau wali peserta didik kelas 9 SMP Negeri 09 Pontianak di tempat. Nah, alasan kami mengambil kata tersebut karena kata kepada tidak perlu dicantumkan karena kata kepada dirasa berlebihan karena sudah ada kata YTH atau yang terhormat. Seharusnya perbaikannya itu yaitu YTH orang tua atau wali peserta didik kelas 9 SMP Negeri 9 Pontianak di tempat. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu mengenai tentang kesalahan penulisan dalam surat pribadi. Di sini ada pertanyaannya. Tentukan kesalahan yang terdapat pada surat tersebut, kemudian tulislah perbaikannya. Penulisan tanggal tidak menyertakan nama kota pengirim surat harusnya ditulis Surabaya 28 Agustus 2024. Baik, Ibu akan menilai ya. Baik, untuk yang dapat surat resmi dapat nilai 80. Lalu yang dapat surat pribadi mendapatkan nilai 75. Sudah ya, itu ya pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang surat pribadi dan surat resmi. Baik, sebelum kita untuk pembelajaran untuk simak pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Berdoa selesai.